Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku sela. Firman-Nya berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapapun yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan mendapatkan rahmat. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutinya seumur hidupnya, dan ia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, kebaikan yang tak akan pernah kami temukan duanya. Dengan nyawa dan curahan darahmu, Engkau menebus dosa kami, sehingga kami layak kembali ada di hadapanmu dan memanggil Engkau Bapa kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan hidup yang harus kami tempuh, dan bawa kami membilangi hari-hari penuh rahmat-Mu. Sungguh kami mau berbalik dari cara hidup yang lama dengan tuntunan Roh-Mu, berbakti padamu, mengasihi Engkau dan sesama. Dalam ibadah ini, lawatlah semua umat-Mu yang bersekutu beribadah kepadamu. Layakkanlah kami menyembah dalam nyanyian pujian yang adalah kekuatan-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pelita dan terang kami. Segala puji, hormat, kuasa hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia Yesus yang layak dipuji. Dia Yesus yang sangat baik bagi setiap kita. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
yang sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya tetap sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Ali adalah seorang juara tinju profesional yang legendaris. Ia hebat karena dari seorang biasa yang tidak dikenal dapat menjadi seorang petinju profesional yang juara bertahan selama bertahun-tahun. Begitu terkenalnya ia, sampai-sampai pada zaman dulu pada kejayaannya, ketika ia bertanding, maka jalanan di kota-kota besar sepi. Karena orang memilih untuk menonton Ali melalui televisi di rumah. Kehebatan Ali adalah karena ia bisa mendisiplin dirinya untuk berlatih dengan keras. Tidak mudah menjadi seorang petinju profesional karena syaratnya bukan hanya dapat bertinju, tetapi bersedia untuk berlatih di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ia pernah mengatakan bahwa hal yang paling ia benci di dalam hidup ini adalah disiplin berlatih. Tetapi karena ia bertekad keras untuk menjadi juara, itu sebabnya ia berusaha mengalahkan kebenciannya dan memaksa dirinya untuk berlatih dengan keras. Nah saudara, sehebat-hebatnya Muhammad Ali yang semula bernama Cassius Clay, yang ketika kanak-kanak terkenal religius dan selalu membawa Alkitab kemana-mana. Dia mampu mendisiplin dirinya untuk berlatih menjadi juara tinju. Tetapi ia tidak mampu mengubah dirinya sendiri secara menyeluruh. Imannya kandas di tengah jalan, rumah tangganya hancur, kesehatannya di akhir hidupnya menyedihkan. Nah saudara, adalah hal yang luar biasa untuk mampu mengendalikan dan memperbaiki perilaku eksternal, tetapi mengalami perubahan radikal secara internal yang mengubah cara dan tujuan hidup di dunia ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Hal itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan dan merupakan perubahan yang mendalam, yang terjadi secara internal dan mampu mengubah seluruh kehidupan. Di dalam menghadapi keadaan new normal seperti sekarang ini, yang diperlukan bukan sekedar tekad diri, sekalipun hal itu sangat penting. Namun yang terpenting adalah perubahan sikap hati yang hanya dapat terjadi karena Tuhan itu sendiri. Nah saudara, diperlukan perubahan yang mendalam. Bukan hanya sekedar perubahan di luar yang dihasilkan oleh kekuatan manusiawi. Diperlukan perubahan hati. Diperlukan perubahan sikap hati yang permanen. Yang hanya dimungkinkan terjadi karena Tuhan. Bukan karena upaya atau tekad keras seseorang. Itulah yang disebut sebagai metamorfo atau metamorfosis. Kata yang digunakan untuk pertobatan, suatu perubahan di dalam. Saya ingin membaca ayat yang penting tentang hal ini. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kata berubahlah, transform, dari kata metamorfo, yang artinya adalah proses perubahan yang menyeluruh. Seperti ulat menjadi kupu-kupu, suatu transformasi. Ayat tersebut di dalam bahasa aslinya bisa berbunyi kira-kira seperti ini. Berhentilah mengalami perubahan lahiriah yang disebabkan oleh keadaan zaman yang cepat berubah, cepat berlalu. Tetapi alamilah perubahan batin yang mendalam, metamorfo. Terjemahan bebasnya kira-kira begini. Jangan hanya ikut-ikutan tren dunia yang mengubah lahiriah belaka dan tidak bertahan lama. Tetapi berubahlah secara mendalam
di dalam batin, sehingga akan mengubah seluruh kehidupan. Saudara, ini bukan renovasi kecil-kecilan, bukan perubahan sebagian, tetapi ini perubahan yang drastis, perubahan yang radikal. Dan hal seperti ini hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Kita tidak dapat merubah diri sendiri atau mengubah orang lain, kecuali Tuhan yang mengubahnya. Sebab perubahan manusia hanyalah perubahan yang dimungkinkan untuk perubahan eksternal yang sifatnya sementara, cosmetic change, bukan permanent change. Namun, untuk perubahan yang permanen harus terjadi secara internal, mengubah seluruhnya dari dalam. Dan untuk itu, tidak bisa manusia yang mengubah dengan tekad kuatnya, tetapi harus Tuhan sendiri yang terlibat. Itulah yang dikenal dan disebut sebagai pertobatan yang sejati. Bukan hanya penyesalan belaka, perubahan kehidupan yang radikal sifatnya. Kalau orang dapat berubah karena dihukum, karena menjalani hukuman, maka orang yang keluar masuk penjara harusnya sudah menjadi manusia baru yang sangat baik. Tetapi kenyataan menurut statistik tidak demikian. Sebab banyak orang yang keluar masuk penjara yang akhirnya menjadi kambuhan langganan dan terus-terus keluar masuk penjara. Hanya Tuhan yang mampu mengubah seseorang secara mendalam. Dan lagi-lagi itu yang dikenal sebagai pertobatan. Jadi apa artinya pertobatan itu? Di dalam perjanjian baru, kata pertobatan dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoia. Kata ini terbentuk dari dua kata, yaitu meta yang artinya berubah, change, dan nous yang artinya pikiran atau mind. Metanoia berarti perubahan pikiran. Pertobatan, saudara, adalah suatu perubahan hidup yang dipicu oleh perubahan pikiran. Perubahan di dalam, perubahan sikap hati. Kata metanoia menunjukkan kepada pertobatan yang sejati. Jadi sebenarnya dari kata ini kita tahu bahwa pertobatan yang sesungguhnya itu merujuk pada perubahan pikiran atau perubahan hati, perubahan internal, sesuatu yang di dalam sini berubah sehingga kemudian kita berperilaku berubah. Dan hal itu tidak hanya tentang penyesalan atau permintaan maaf, minta ampun, atau pengakuan dosa belaka. Tetapi lebih jauh adalah suatu perubahan pikiran. Suatu perubahan hati yang total. Perubahan yang sama sekali. Suatu perubahan yang bersifat jangka panjang. Suatu perubahan hati yang menjadi sumber dari perubahan-perubahan keseluruhannya. Perubahan hati adalah perubahan dari apa yang diinginkan dan dipikirkan dan kemudian dilakukan. Itulah perubahan hati yang membawa perubahan keseluruhannya. Nah, perubahan hati yang menyebabkan pertobatan itu terjadi. Saudara tahukah hal itu terjadi dan dialami oleh seseorang karena apa? Karena kebaikan kasih Allah. Yaitu ketika kita menyadari kemurahan kasih anugerah Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka hati kita berubah. Dari menginginkan hal-hal yang duniawi. Kemudian menginginkan Dia. Menginginkan kemuliaannya. Menginginkan kasih Tuhan itu sendiri.
Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Di Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Mari kita baca, demikian bunyinya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Kata asli untuk kemurahannya yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan His goodness, kebaikannya. Kata kebaikan adalah Christotes, yang berarti jinak, baik secara moral. Dan hal itu menunjuk pada karakter asli seseorang di balik tindakannya. Di balik tindakan itulah ada karakter asli. Nah saudara, kebaikan Tuhan itulah karakter aslinya Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah kualitas asli yang mendasar dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi artinya Tuhan itu tidak hanya baik kepada kita sesekali saja. Kadang baik, kadang tidak baik, bukan. Tetapi Dia, Tuhan, secara konsisten dan terus-menerus menyatakan kebaikannya kepada kita karena Dia baik. Dorongan untuk bertobat, pertobatan yang sejati, itu tidak datang dari ketakutan akan pembalasan. Pertobatan bukan berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan iman. Bertobat berarti kembali kepada Bapa, menikmati keintiman dengannya di dalam kasih-Nya. Ini saudara terjadi karena akibat dari karya salib Kristus yang telah menghilangkan semua rintangan yang memisahkan kita dari Bapa. Karena itu kita tidak lagi memiliki alasan untuk hidup menjauh dari Tuhan. Bila pertobatan itu berfokus pada dosa, maka orang akan terus-menerus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mereka tahu bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni, mereka tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa Tuhan telah mengampuni mereka. Karena perasaan takut terus membayangi bahwa Tuhan masih marah kepada mereka. Padahal Tuhan, kebaikannya Tuhan adalah kekuatan kuasa Injil yang mengampuni, yang mengubah kehidupan. Nah, kebaikan kasih Allah yang mengubah hidup kita itulah yang membarui hidup kita. Sehingga yang pertama, saudara, kebaikannya itu mengubah hati kita. Sehingga kita tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu pada cinta kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Tetapi sebagai gantinya sekarang kita hanya mencintai Tuhan saja. Kebaikannya menyadarkan kita mana yang penting, mana yang paling berharga di dalam hidup ini, dan mana yang tidak. Itulah yang dikatakan di Matius 13 ayat 44. Dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ia sekarang menemukan apa yang paling penting, yang paling berharga bagi hidupnya. Dan ia rela kehilangan semuanya. Saudara, itulah kerajaan Allah. Menemukan kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kita yang mengalahkan semua hal yang lain sehingga kita hanya terpikat kepadanya saja. Yang kedua, kebaikannya mengubah kita dari kehidupan yang mencari kepuasan,
melalui hal-hal duniawi menjadi kehidupan yang menemukan kepuasan yang sejati di dalam kasih Tuhan yang penuh dengan sukacita terbesar. Hanya di dalam Dia saja kita menemukan kepuasan yang sesungguhnya. Mencari Dia sebagai sumber sukacita dan sumber kesenangan kehidupan kita. Itu mengubah hati kita dan membuat kita mengalami pertobatan. Dan semakin kita mengejar Dia di dalam kasih, semakin besar kemenangan yang kita miliki atas dosa. Hati kita diubahkan sepenuhnya. Itulah tobat yang sesungguhnya. Tobat yang setobat-tobatnya adalah karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kebaikan kasih Tuhan itu memampukan kita untuk hidup mentaati perintah-perintahnya. Mengapa? Karena kita mentaati perintah-perintahnya sebab Ia lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita respon kepadanya. Mengalami perubahan hati karena kebaikannya yang kita alami. Itulah yang membuat kita dapat hidup mentaati perintah-perintahnya. Sama seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan karena kebaikan Tuhan itu melalui perubahan hati kita, maka kita itu dimampukan saudara untuk hidup bukan hanya kembali mengasihi Dia dan hidup mentaati perintah-perintahnya, tapi hidup yang lebih lagi adalah sesuai dengan apa yang diminta, dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan, yaitu untuk mengikuti Allah, untuk mengabdi kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, mengasihi Tuhan dengan segenap itu saudara. Seperti yang dikatakan di Matius 22. Ayat 37-38 dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, kebenaran inilah merupakan kebenaran yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena hal ini telah memberitahu kepada kita bagaimana dosa itu sebetulnya sudah digantikan di dalam kehidupan kita. Dan yang mampu menggantikannya yaitu kebaikan kasih Allah atas hidup kita. Sehingga kita dituntun, kita dibawa oleh kebaikannya untuk mengalami perubahan hati yang mendalam demikian rupa. Sehingga kita mengalami perubahan yang total. Mengalami metamorfo itu. Itulah pertobatan yang sejati. Dan yang lebih lanjut dikatakan kita dimampukan untuk hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Yaitu mengasihi Dia dengan segenap tadi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara, kebaikan Tuhan lebih dari penghukumannya. Dan kasih-Nya mengatasi cengkraman dosa. Dan daya tariknya yang lebih kuat dari penghukuman. Kebaikan kasih-Nya mengalahkan semua itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, bahwa kebaikan kasih Tuhan atas hidup kita itu masih jauh lebih baik. Lebih baik. Dan lebih banyak, dan lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran yang ada.
Kebaikannya, itulah karakternya. Kebaikannya, itulah yang mampu menyentuh hidup kita dan menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Di tengah-tengah situasi ini, saya ingin mengajak kita membuka hati kita bagi Tuhan untuk menerima kebaikannya dan hidup di dalam perubahan yang sejati yang dikerjakan oleh kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kami senantiasa bersyukur padamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada setiap kami umat-Mu. Yang boleh kami rasakan karena korban Kristus bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami mencurigai Engkau Tuhan. Mencurigai bahwa Engkau Tuhan yang siap untuk menghukum. Tuhan yang siap untuk menjatuhkan setiap kesalahan pelanggaran di dalam hidup kami. Tapi kami semakin disadarkan bahwa kebesaran kasih-Mu, kebaikan kasih-Mu Tuhan, itulah yang sesungguhnya nyata atas hidup kami. Betapa sabarnya Engkau atas setiap kami. Sehingga Engkau terus-menerus menuntun kami kepada pertobatan yang sejati. Untuk mengubah kehidupan kami seluruhnya. Sehingga kami bisa hidup bersekutu dengan Engkau terus-menerus. Untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tuhan, kami bersyukur. Itu sebabnya kami membuka hati kami. Dan kami percaya dengan iman akan kebaikan-Mu. Sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun yang akan kami hadapi. Dan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Karena kebaikan-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah Minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media seperti berikut. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah doa pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita mengawali hari dan minggu yang baru. Sebagaimana embun pagi yang menempel di bebungaan dan dedaunan memberikan kesegaran, demikian juga doa ini memberikan kesegaran bagi jiwa kita di hari yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita telah dan masih akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235551. Dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2236060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Demikian pengumuman untuk minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.